Pernah kepikiran nggak, kenapa negara-negara itu saling bantu? Padahal mereka punya kepentingannya masing-masing. Karena dunia itu keras, Besti, nggak bisa dihadapi sendirian. Sebenarnya kerjasama antar negara itu apa sih? Kerjasama antar negara adalah bentuk interaksi dua negara atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Contohnya tuh ada bidang ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, maupun sampai budaya. Oh, jadi intinya itu negara itu kayak manusia ya? Kadang nggak bisa hidup sendiri. Betul. Exactly, makanya nggak ada negara yang punya semua sumber daya. Makanya kita harus saling bantu. Oh. Terus bentuk-bentuk kerjasama tuh ada apa aja dah? Yang pertama sih bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Contohnya sih kayak Indonesia Malaysia, Indonesia Vietnam, Indonesia Myanmar, Indonesia Australia. Oh. Iya, itu tuh kayak healthy relationship yang cuma berdua tapi sehat. Nah, yang kedua ada multilateral, yaitu kerjasama dari berbagai macam negara dalam satu forum atau organisasi. Contohnya kayak WTO, PBB, dan ASEAN. Ini seharusnya sih kayak grup project, tapi banyak orangnya, banyak pikirannya, banyak idenya, tapi banyak juga dramanya. Nah, sekarang aku mau jelasin paradigma kerjasama. Paradigma kerjasama itu dibagi tiga. Ada konstruksivisme, realisme, dan liberalisme. Liberalisme dalam konteks kerjasama itu pandangan yang saling percaya kalau negara itu bisa sama-sama untung. Negara itu kan partner, bukan musuh. Jadi, kita bisa sama-sama untung dan sama-sama maju deh. Oh, jadi bukan liberal yang dipikirin netizen itu ya? Emang apa sih manfaat kerjasama antar negara? Ada banyak banget. Contohnya tuh Meningkatkan perdagangan dan ekonomi, mendapatkan teknologi yang belum ada di negara sendiri, memperkuat ketahanan dan keamanan, meningkatkan hubungan diplomatik. membuka pendidikan dan budaya. Intinya? Jadi, intinya tuh kerjasama bikin negara bisa makin maju lebih cepat dan mengurangi resiko konflik. Nah, jadi dunia bisa semakin stabil dengan cara negara bisa saling percaya. Kalau negara ribut mulu, kapan majunya? Kalau kalian temenan aja berantem mulu capek kan? Terus kalau geopolitik itu apa? Ih, geopolitik itu ngasih tahu kondisi negara, luas wilayah, posisi strategis, dan sumber daya alam. Oh, jadi luas wilayah itu penting ya? Iya banget, semakin luas wilayahnya, semakin baik juga sumber daya alam, ekonomi, pertanian, ruang militer, dan semakin banyak itu semua juga semakin banyak yang harus dijaga. Negara besar kayak Amerika, Tiongkok, sama Rusia itu punya pertahanan yang beda-beda. Kenapa? Karena mereka tuh harus jagain area yang super duper luas. Jadi punya wilayah gede itu bonus tapi beban juga ya? Benar. Kalau negara kamu dikasih strategis, kamu ngejek itu loh. Strategis itu hubungan. Contohnya tempatnya tuh kayak di lewat perdagangan internasional atau dekat laut yang penting, dan atau juga ya bisa dekat sumber-sumber energi gitu. Oh, jadi kayak di jalur tengah Indonesia Samudra Pasifik ya? Yap, betul banget. Makanya Indonesia tuh sering banget diajak kolaborasi sama banyak banget negara. Udah. Iya ya, padahal masih mau nanya lagi. Apaan? Jangan juga segitu atuh bang. Tapi sumber daya alam juga ngaruh kan? Ya, buat negara yang punya gas, tambang, laut raya ikan, langsung jadi pemain utama dong. Tapi kalau sumber daya alamnya banyak, tapi nggak bisa mengelola, gimana? Ditutup aja, kalah sama negara yang teknologi maju. Itu kenapa negara-negara itu saling bekerja sama. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Indonesia aktif memperkuat integrasi ekonomi regional. Contoh utamanya adalah kerjasama IMT-GT, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, yang bertujuan meningkatkan investasi, perdagangan, dan konektivitas, terutama di wilayah Sumatera. Indonesia juga bekerja sama dengan Singapura melalui pengembangan kawasan ekonomi Batam, Bintan, Karimun yang menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan terbesar di ASEAN. Selain itu, Indonesia menjalin kemitraan dagang dengan Vietnam, termasuk ekspor impor komoditas seperti kopi, beras, dan produksi perikanan. Kerjasama ini memperkuat stabilitas ekonomi kawasan. Di bidang pendidikan, Indonesia berkolaborasi dengan Malaysia dan Singapura dalam program pertukaran pelajar, dosen, dan riset bersama. Banyak universitas Indonesia memiliki MOU dengan kampus ASEAN, sehingga mahasiswa mampu belajar di lingkungan internasional. Selain itu, Indonesia aktif dalam jaringan pendidikan ASEAN University Network yang mendukung mobilitas akademik dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada sektor pariwisata, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dan Thailand dalam program Joint Tourism Promotion yang mempromosikan paket wisata 3 negara. Dengan Singapura, Indonesia juga berkolaborasi mempromosikan destinasi Batam dan Bintan sebagai tujuan wisata internasional. Kerjasama ini diperkuat melalui ASEAN Tourism Forum atau ATF.
pada negara-negara ASEAN untuk mengembangkan destinasi dan meningkatkan jumlah wisatawan. Dalam sektor kesehatan, kerjasama Indonesia mencakup peningkatan kapasitas layanan, riset, serta penanganan penyakit menular. Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam pengembangan rumah sakit dan pelatihan tenaga medis. Dengan Vietnam, Indonesia berkolaborasi mengatasi penyakit seperti TB dan flu burung. Melalui forum ASEAN Health Ministers Meeting, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia menyusun kebijakan bersama terkait penanganan pandemi kesehatan masyarakat dan mitigasi bencana. Bidang olahraga juga menjadi wadah penting bagi integrasi ASEAN. Indonesia secara rutin mengikuti Asian Games, kompetisi olahraga 2 tahunan yang melibatkan seluruh negara Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia turut serta dalam Asian School Games dan pertandingan persahabatan dengan negara seperti Singapura dan Malaysia, yang membantu meningkatkan prestasi atlet muda. Di bidang sosial dan budaya, Indonesia aktif mempromosikan keberagaman budaya ASEAN. Indonesia berpartisipasi dalam berbagai festival seperti ASEAN Culture Exchange bersama Thailand, Malaysia, dan negara lainnya. Kolaborasi, seni, festival, musik, pertunjukan teater, hingga program pemuda ASEAN juga rutin dilakukan untuk mempererat hubungan sosial antar negara. Bidang ini tidak hanya mempromosikan budaya Indonesia, tetapi juga memperkuat identitas ASEAN sebagai komunitas yang harmonis. Dalam bidang keamanan, Indonesia menjalin kerjasama strategis untuk menjaga stabilitas regional. Salah satu contoh penting adalah patroli trilateral Indonesia, Malaysia, Filipina di kawasan Laut Sulu untuk menangani perampokan terorisme dan kejahatan lintas batas. Indonesia juga bekerja sama dengan Singapura dalam pengamanan Selat Singapura, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Melalui ASEAN-APOL, aparat kepolisian ASEAN saling bertukar informasi untuk memberantas kejahatan internasional. Dalam bidang lingkungan, Indonesia menjalin kerjasama penting terkait mitigasi bencana, konservasi alam, dan polusi udara. Indonesia, Malaysia, dan Singapura bekerja sama menangani isu asap lintas batas akibat kebakaran hutan. Dengan Filipina, Indonesia berkolaborasi dalam menjaga kelestarian laut di wilayah segitiga terumbu karang, Coral Triangle yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia. Indonesia juga terlibat dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, sebuah perjanjian yang bertujuan mengatasi krisis asap dan menjaga kualitas udara kawasan. Geopolitik, aku sakit banget. Liberalisme dalam konteks 3. Itu salib.